Pengalaman mengesankan otomatis Iya. ya pasti ketika proyek itu sukses ya kan. Oke. Kalau sukses itu berapa Kak profitnya? Ini rahasia nggak boleh diberikan. Oh nggak boleh, nominal kayak kisaran deh. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT People, welcome back to Podnet, podcastnya Coursenet. Apa kabar nih IT People? Semoga IT People di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, seperti pada judulnya nih IT People, pasti kalian udah tau lah kita mau ngobrolin apa. Yap, nggak jauh-jauh dari digital marketing. Nah, digital marketing ini kita tahu ya kalau digital marketing ini luas banget segmentasinya, kemudian job desk-nya dan lain-lain. Mungkin IT People di sini juga beberapa ada yang masih bingung nih tentang terkait digital marketing, apalagi sekarang kita mau ngebahas tentang switching career kayak gitu. Nah, nggak lengkap rasanya kalau di Podnet ini aku nggak ditemenin sama seseorang gitu. Jadi aku hari ini ditemenin sama seorang digital marketer expert yang sudah melalang buana, sudah punya pengalaman yang cukup luas juga, dan itu sudah sekitar lebih dari 5 tahun udah terjun di dunia digital marketing. So, aku mau sambut dulu tamu kita, Kak Dwi Nanda. Hai Kak Dwi. Hai. Apa kabar Kak Dwi? Kabar baik, baik sekali. Wah, luar biasa. Nah, Kak Dwi, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih bareng IT People di rumah, boleh dong Kak Dwi kenalan dulu sama IT People? Ya tadi saya sebutkan ya, nama saya Dwi Nanda Nagawa. Saya sudah, ya kalau dibilang secara profesional, kalau bilang belajar digital marketing sejak kapan ya, sudah sejak 2014 sih, sudah lumayan lama ya. Awalnya waktu itu dari blog dulu, dari penulis artikel dulu. Ya mungkin bisa dibilang mulai dari SEO dulu lah ya, search engine optimization dulu lah, tentang dunia tulisan-tulisan seperti itu. Lalu setelah itu merambah, pindah ke belajar tentang sosial media, belajar tentang digital ads, barulah sampai di titik sekarang ini gitu. Saya punya latar belakang sih sebagai anak agensi, dan lumayan lama. Kalau dari anak agensi itu dari 2019 dan Oke, berarti 3 tahun ya Kak ya? Lebih 3 tahun itu ya, agensi lah ya. Kalau sebelum itu saya di marketing dulu, jadi ya kalau bilang tentang switch career, relate atau nggak relate? Ya lumayan lah ya, relate lah ya kan. Nggak dari nol gitu, maksudnya nggak dari awal kerja dari digital marketing gitu ya kan. Awalnya dari marketing biasa dulu, jadi sales dulu lah gitu. Waktu itu saya jadi agent properti, kayak gitu. Oke, terus sekarang jadi seorang digital marketing gitu. Pasti ada perbedaannya lah ya Kak ya, marketing asli sama digital marketing. Kayaknya terkesannya tuh kayak lebih praktis yang digital nggak sih Kak? Kalau bilang lebih praktis yang digital, of course ya, karena bedanya jelas. Kalau misalnya kita marketing yang kayak agen properti gitulah, kayak jualan rumah ya otomatis harus keluar gitu kan ya, bagi brosur segala macam. Waktu itu inget banget sih, bagi brosur itu ya paling kita punya brosur berapa gitu kan, kita bagi ke orangnya, orang itu juga bisa nolak gitu. Terus habis itu brosur kita nggak bisa ngasih, ya kan kita nggak mungkin ya kayak nanya ini tertarik sama rumah atau enggak gitu kan, nggak mungkin. Kita pasti langsung ngasih gitu ya, nggak mungkin kita bisa kayak ya tahu-tahu kita profiling dulu orangnya, pasti orangnya nggak nyaman dong, kita bisa diusir. Nah, ngapain kamu tanya-tanya, kita belum tahu satu sama lain kok. Gitu, paling saya kasih brosurnya, kalau misalnya dia tertarik barulah kita bisa ngobrol, tapi kan kita nggak bisa ngasih dari awal tahu gitu. Nah, kalau di kita marketing dia bisa, karena apa? Kita marketing itu kan punya database ya kan. Contoh kita ngomong Facebook Ads gitu ya. Facebook Ads kan kita bisa target gitu. Oh, orang ini suka properti, ya udah orang itu dapat. Kayak gitu. Jadi kemungkinan untuk iklan kita itu tayang ke orang yang nggak relevan itu ya tetap masih ada, tapi tidak segede itu. Dan tentunya jangkauannya juga jauh lebih besar gitu. Kalau misalnya kita bagi brosur ya bayangin aja, kalau misalnya kita bagi brosur 1000 brosur ya setengah mati juga ya, belum kan? Capeknya gitu kan, berdirinya gitu di stand. Intinya digital marketing memang sekarang mempermudah ya Kak ya? Jauh mempermudah banget lah, jauh mempermudah banget. Kita bisa menjangkau itu orang yang di luar dari tempat kita biasa mobile gitu kan. Kayak misalnya kita biasa mobile di kota Jakarta gitu, kita mau menjangkau orang luar Jakarta, luar Jawa, luar Indonesia sekalipun bisa. Nah, by the way nih Kak, ngomong-ngomong tentang tadi kan Kakak sempat awal main blog dulu, SEO dulu gitu kan. Kenapa bisa tertarik sama SEO Kak? Gini sih sebenarnya. Jadi ya idenya itu
sebenarnya ya sederhana banget lah ya, biasa lah anak SMA, saya 2014 masih SMA. Oh berarti Masih dulu sekolah. waktu belajar lagi waktu main blog SEO tuh masih SMA? Iya, saya masih sekolah waktu itu, waktu belajar. Nulis ya, sebenarnya idenya itu simple ya, pengen nulis gitu kan, pengen ya mengutarakan apa yang saya pikirkan gitu, terus habis itu ya otomatis juga kepengen gitu, oh ada menghasilkan uang dari internet bla 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 gitulah. Waktu itu 2014 lagi tumbuhnya masih Google AdSense waktu itu namanya. Oh iya. Yang masih tumbuhnya Google AdSense ya kan, kamu bisa menghasilkan uang dari blog. Nah waktu itu tertarik lah belajar, ketik-ketik gitu. Mulai waktu itu masih parah banget lah blognya. Bahkan teman saya tuh ada yang komen, oh blogmu apa-apaan gitu. Mungkin dia nonton ya. Nonton, awas ya. Mohon maaf gitu. Ya gimana Mas ya, SMA kita cuma nyadur-nyadur aja gitu, dari ada artikel apa, konten apa di buku itu saya catur gitu. Bahkan mungkin bukan nyadur, ada copy paste mungkin. Sekarang sudah enggak ya, saya sudah enggak. Nah by the way kan kakak sekarang udah jadi seorang digital marketer. Yes. Aku mau nanya dong, menurut Kak Dwi, digital marketing itu sepenting apa sih di bidang bisnis, apalagi di tahun-tahun sekarang ini ya? Oke, ini memang sih kalau saya sering dapat pertanyaan ini dan jawaban saya adalah simple sebenarnya. Kalau dibilang penting, pasti penting, ya kan? Karena itu membantu kita untuk melakukan promosi, ya kan, menjangkau orang-orang yang mereka itu ya tight banget gitu, mereka yang sangat-sangat terikat sama gawainya dia, sangat terikat sama gadgetnya dia, sama laptop, sama sosial media, itu pasti kita akan menjangkau. Kita punya pilihan untuk pakai atau enggak? Ya gini aja sebenarnya, saya sih tetap ngomongnya sih gini ya, kita nggak mau pakai, ya silakan. Tapi perlu diingat, kalau kamu memutuskan untuk tidak memakai digital marketing, kompetitormu gimana? Kalau kompetitor memakai, kamu tergerus pasti. Iya. Kalau tergerus, karena apa? Yaitu digital kan juga ada ikatan emosi gitu kan. Betul. Mereka bikin konten, bahkan video ini sekalipun kan juga untuk mengikat emosi dengan audiens. Betul. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan, kalau kompetitor melakukan, otomatis mereka yang dapat tuh. Betul sih. Intinya adalah memang penting ya. Simpelnya sih gitu. Apalagi kalau kita bersaing sama kompetitor. Yes. Gitu. Ya Itu pastilah semua industri ada kompetitor. Iya pasti. Nah, saya yakin nggak ada sih, ada industri. Oh saya nggak punya kompetitor. Wow, kamu denial sekali. Saya pasti jawabnya gitu. Oke. By the way nih Kak, jadi seorang digital marketer enak nggak sih? Tergantung passion ya, tetapnya. Kalau yang nama di mana-mana, saya sih percaya ya di mana-mana. Kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, kalau sesuai passion, ya saya pasti seneng. Betul. Kembali lagi ke passionnya kita. Jangan kita belajar digital marketing itu FOMO gitu, ya kan? Padahal dunia digital marketing itu kan dinamis banget. Kalau kita belajar terpaksa, karena saya nggak punya, karena saya mau ikutan teman saya katanya dia punya karir digital marketing bisa cepet. Ya cuma ikut-ikutan, kamu tidak menyesuaikan, tidak ngecek apakah backgroundmu sama temenmu itu sama ya. Makan sulit karena temanmu itu passion ya kan, dia bisa aja ngelihat lebih jauh gitu, oh explore, dia suka cari eksperimen gitu. Dan kamu kan enggak. Nah, kamu kalau belajar terpaksa ya udah kamu stuck di situ. Stuck di situ dan nggak berkembang juga. Ujung-ujungnya ya udah stay di situ aja. Iya. Jadi penting banget untuk IT people di rumah kalau misal mau menekuni di bidang apapun itu ya Kak ya, harus bertanya dulu ke diri sendiri nggak sih Kak, gue itu passion nggak sih di bidang ini gitu ya Kak ya? Yes, passion dan ya seneng atau enggak gitu lah, suka atau enggak dengan bidang tersebut. Oke deh kalau gitu. Nah, IT people di rumah nih pasti penasaran nih Kak. Kalau Kak Dwi ini kan mengawali karir di bidang digital marketing itu awalnya dari SEO. Nah, kalau untuk IT people di zaman sekarang nih, di tahun-tahun sekarang gitu kan, untuk mengawali menjadi seorang digital marketer itu awalnya tuh apa sih Kak? Apa yang harus dipelajari gitu? Tidak mungkin seragam ya, tidak mungkin seragam. Kembali lagi ke tadi, passionnya di mana? Karena digital marketing itu banyak cabangnya. Betul. Ya kan? Cabang kalau kita ngomong dari mainnya aja ada paid sama organik gitu kan. Nanti dari paid akan ada banyak lagi, Facebook Ads, mungkin Ads, terus ada affiliate marketing, ada juga influencer marketing, ada juga TikTok Ads, Google Ads. Google Ads sendiri juga dibagi macam-macam, ada SEM, ada Google Display, ada UAC, ada YouTube. Macam-macam jadi. Nah, organiknya juga kita bisa lihat itu banyak lagi kan, ada SEO, terus ada juga copywriting, ada juga social media strategis, terus ada juga dia YouTube creator, kayak gitu. Jadi ada macam-macam juga. Mau mulai dari mana? Kembali lagi tergantung kita senangnya kemana. Oke. Dan
jangan menutup diri. Biasanya kita tuh blind gitu. Oh, aku suka ini, ya udah stay di situ doang, nggak belajar yang lain. Belum tentu, bisa aja dengan kamu belajar yang lain, kamu tahu, oh aku lebih suka di sini. Nah, contohnya siapa? Contohnya saya sendiri. Saya mungkin suka di SEO gitu awalnya. Kan saya pikir saya suka di ngetik, saya suka di buat artikel. Meskipun sampai sekarang saya tetap bikin artikel ya. Ada di blog saya sendiri maupun di klien-klien juga saya nulis gitu. Di LinkedIn pun saya sering nulis. Tapi kembali lagi kan, ternyata ketika saya pelajarin, saya lebih senang di paid gitu, lebih senang di paid ads, lebih senang di social media development. Gitu, karena engage-nya lebih berasa. Nggak ada sakleknya ya Kak ya, dunia digital marketing ini mau belajar dari organik dulu atau dari paid dulu ya Kak ya. Itu tergantung kembali lagi dengan passion dari IT people masing-masing. Bisa dikatakan seperti itu nggak Kak? Bisa jadi, cuman kembali lagi, kadang-kadang kan seorang pemula mau belajar yang paid akan terkendala budget. Betul, ya kan? Kalau belajar Google banget. Ads, mau belajar Facebook Ads kan harus punya duit dulu tuh teman-temannya. Nah, itu yang biasanya ketanggung. Nah, kalau dari saya pasti paling saya saranin ya udah kamu belajar dari organik dulu aja, dari yang free dulu sambil kamu melakukan observasi gimana orang lain melakukan paid gitu. Oke, memang alangkah baiknya. Ini tips dari Kak Dwi ya. Kak Dwi, sekarang udah nge-handle berapa brand nih Kak? Banyak banget sih, saya punya latar belakangnya dari health ada, terus dari e-commerce ada, B2B ada, terus dari marketplace juga ada, ekspor impor juga ada. Oh, ekspor impor, ada ya Kak? Alat berat ada, iya. Alat berat juga ada? Alat berat juga sempat ngerjain. Oke, nah itu kan banyak banget ya Kak, banyak bidang bisnis itu. Gimana tuh Kak? Maksudnya apa sih? Pasti ada kesulitannya kan Kak? Oke, pertama saya tegaskan dulu kalau tidak semua proyek yang saya handle pasti sukses. Oke. Saya pasti tegaskan dulu itu. Iya, manusia biasa guys, bukan robot. Tidak mungkin semua proyek yang saya handle itu work. Ya. Ya, saya tahu keterbatasan saya pasti. Cuman kembali lagi, kita tidak pernah tahu kalau kita nggak nyoba, ya kan? Yang pertama. Ya ketika klien ngasih, ketika klien info, saya butuh bantuan, bisa tolong dibantu atau enggak, pasti saya oke, saya akan coba. Gitu. Kembali lagi, apa sih kesulitannya? Pertama, ya ketika kita mau menjalankan digital marketing itu tetap butuh ngerti bisnisnya itu apa. Bisnis si klien ini apa, dan ini yang biasanya saya kesulitan. Semacam bisnis modelnya gitu atau? Yes, semacam bisnis model, terus habis itu kompetitornya gimana, behavior target audiensnya seperti apa, terus flow-nya ketika orang itu nerima ads sampai, ya nggak nerima ads doang ya, dari pertama kali dia ngeliat konten kita sampai dia melakukan convert istilahnya kalau digital marketing, mungkin kalau bahasa awamnya ya dia belilah gitu jadi klien. Itu kayak gimana, belum jenis orangnya itu seperti apa, nah kayak gitu. Itu yang cukup sulit sebenarnya. Iya, karena banyak elemen-elemen yang perlu dipahami ya Kak ya. Betul. Kak, punya pengalaman mengesankan nggak sih untuk selama menjadi digital marketer? Pasti ketika proyek itu sukses. Ya kan? Kalau sukses itu berapa Kak profitnya? Ini rahasia, nggak boleh dibuka. Oh nggak boleh. Nominal kayak kisaran deh. Ada ratusan. Ya tergantung sebenarnya, tergantung dengan skala kliennya ya, kembali lagi kembali lagi ya, karena nggak mungkin kita bisa ngomong satu faktor terus habis itu tahu nominalnya berapa. Tergantung kalau kliennya budgetnya besar terus statusnya sukses ya udah tuh bisa sampai ratusan mungkin. Kak Dwi ini fokusnya ke channel mana nih kalau ngiklan, ke Facebook Ads atau? Saya sih kebanyakan sekarang masih Facebook Ads ya, karena memang demandnya banyakan itu dibanding Google. Google itu mungkin cuma sekitar 20-30%-an aja lah. Oh gitu ya Kak ya? 20-30%. Sisanya berarti dari Facebook Ads? Facebook semua. Itu apa sih Kak faktornya kalau boleh tahu? Kenapa Facebook Ads sedangkan Google itu kan search engine yang dipakai banyak orang ya Kak ya? Iya sih, biasanya sentimennya si klien ya kan. Mereka kan tahu kalau misalnya Google Ads itu cuma di search doang baru bisa muncul ads semua. Tapi kalau sosial media kan enggak. Kamu bisa menjangkau banyak orang, bahkan broad pun bisa. Gitu. Berarti itu maksudnya tambah targeting, jadi sama aja kayak iklan di TV gitu lah. Iya. By the way nih Kak, itu kan pengalaman menarik ya Kak, kalau bisa pengalaman menariknya adalah ketika Kakak berhasil. Kalau ada kata berhasil pasti ada lawan kata yang namanya gagal, boncos ya kan Kak. Kalau digital marketer tuh nggak jauh-jauh deh sama yang namanya boncos ya nggak sih Kak? Pernah nggak Kak? Pernah pasti, pernah sampai yang skala gede, sampai yang skala skala kecil dan skala gede pun pernah. Ada yang apa ya, ibaratnya tuh membekas nggak sih Kak cerita tersebut? Ada, apa tuh, kalau boleh diceritain nggak Kak? Ya
kadang kalau kita paid ads itu seringkali ketemu dengan masalah teknis, ya kan? Ketemu dengan masalah teknis. Nah, otomatis yang jadi masalah adalah kita kan manusia ya, kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa berpikir seperti mesin gitu. Kadang-kala pikiran kita nggak sinkron gitu, kita lagi nggak fokus atau gimana. Nggak stabil lah ya kayak. Nah, kadang saya tuh masang ads, istilahnya itu kalau bahasa digital marketing sih tracker ya. Tracker itu kepasang nggak bener, gitu. Cuman saya itu dulu saya nggak notice, karena masih awal-awal lah. Kira saya place, ya otomatis budget keluar tapi hasil nggak bisa ke-track gitu kan. Pasti klien akan ngomel, kenapa kamu nggak pastiin dulu gitu? Kamu nggak pastiin dulu kalau itu sudah kepasang baru kamu spend. Ya gimana? Saya sih sudah pasang sebenarnya, cuman ternyata kurang teliti gitu. Iya. Ya kan kembali lagi kita urusan sama mesin, kamu harus tepat gitu. Kamu kurang satu angka, kurang satu huruf, kurang satu karakter. Udah deh, kelar. Beda spasi aja kelar udah. Boncos tuh udah jadi makanan ya, kayak makanan sehari-harinya digital marketer. Ya itulah, digital marketer itu harus teliti dan ya sabar, karena kita urusan sama mesin kadang dia itu loading gitu. Saya sempat nge-adsin Facebook, itu loadingnya lama banget. Biasanya sih saya tinggal ya, cuman kan saya tahu ada masalah kayak gitu, akhirnya nggak saya tinggal, saya tungguin gitu, saya refresh kayak gitu. Barulah akhirnya dia bisa tayang bener-bener dengan bener tuh settingannya. Ya udah, baru aman nih. Aman. Gitu. Emang berarti teliti dan sabar itu kunci seorang digital marketer. Kalau untuk kedepannya nih Kak, mungkin sekitarnya 5-10 tahun mendatang gitu, profesi digital marketer itu akan seperti apa sih Kak kalau menurut Kak Dwi? Untuk 5-10 tahun mendatang, kebetulan Indonesia kan masih emerging, jadi kalau saya lihat akan semakin seru harus ya, semakin ramai dan semakin banyak lah praktisinya juga, karena kan praktisi digital marketing sekarang juga nggak begitu banyak ya kalau kita lihat. Terus juga saya juga ngerasa kok nyari talent digital itu not easy loh, tidak mudah. Saya kan juga as manager, jadi saya ngerasa juga nyari untuk tim, dan subordinate, bahkan nyari sampai intern sekalipun itu tidak mudah untuk mendapatkan yang sesuai gitu. Nah, by the way nih Kak Dwi, dulu tuh waktu terjun ke dunia digital marketing tuh punya mentor nggak sih Kak? Saya otodidak. Otodidak. Dan itu berapa lama Kak kalau boleh tahu? Otodidak pasti lama sekali, karena kamu tidak punya roadmap. Mau tidak tahu mau belajar apa habis ini. Gitu. Itu kira-kira berapa lama tuh Kak? Maksudnya dari nol sampai aku udah expert di bidang ini gitu. Saya tuh yang merasa yakin dengan semua yang sudah saya pelajarin dan masuk terjun ke dunia profesional secara full dari 2020. Jadi 6 tahun lah. 6 tahun dari 2000. 6 tahun Kak. Yeah. Nah, karena durasi lama itu ya Kak ya, kalau otodidak, apalagi Kak Dwi tadi mention karena nggak tahu maps-nya tuh mau ke arah mana gitu kan. Menurut Kak Dwi sendiri, penting nggak sih kalau untuk IT people yang ada di rumah yang mau belajar digital marketer gitu, kita semua tuh harus punya seorang mentor gitu? Ya kalau bisa sih punya, ya idealnya punya, ya kan. Cuma kembali lagi ketika kita mau butuh mentor, kita ya terbatas budget kadang-kadang ya kan, karena banyak yang membayar. Iya, kan? betul. Nah, meskipun sekarang kelas online harganya juga terjangkau ya kan. Kita lihat ya harga 100-150 ribu kita sudah bisa belajar fundamentalnya, kita sudah bisa belajar basic-basicnya gitu. Nah, tapi ya tetap sih kalau bisa sih ada, karena dengan ada mentor kita bisa tahu gitu, mana aja yang boleh kita pelajarin dulu dan mana aja yang sudah obsolete. Iya, makanya penting ya ada mentor untuk membimbing ya Kak. Yes, ya. fungsinya untuk itu sebenarnya, untuk kasih tahu orang, habis belajar ini kamu kesini dan kesini, gitu. Oke deh, karena by the way nih, tadi kan Kak Dwi sempat ada mention ya tentang kendala, rata-rata kendala pasti di biaya ya Kak ya. Yeah. Nah kalau di Coursenet sendiri nih Kak Dwi, kita tuh ada program yang namanya cicilan hingga 24 kali gitu. Jadi kamu bisa belajar sambil nyicil nih selama 24 kali gitu. 24 kali ya lumayan lah ya, kayak pasti langsung dapat kerja, bisa langsung bayar cicilannya sambil dibayar cicilannya kayak gitu. Jadi meringankan kamu buat belajar di Coursenet kayak gitu. Dan kita juga ada program re-coaching juga nih Kak. Kalau misalnya ada beberapa hal yang masih belum paham nih selama pelajaran gitu, kamu juga bisa langsung re-coaching ke Coursenet, jadi belajar lagi. Jadi gak akan habis deh, dan itu berlaku seumur hidup. Gitu IT people, kalau mau belajar digital marketing langsung aja ke Coursenet Indonesia gitu kan Dwi. Boleh.
Kak Dwi. By the way ini nanti tadi kan kita ngomongin tentang mentor ya Kak ya. Kak Dwi sendiri tuh seneng nggak sih kayak sharing-sharing ilmu kayak gitu? Saya sering sharing juga, bahkan di LinkedIn ya, sering sharingan LinkedIn sama di blog ya. Oke, saya langsung follow LinkedIn-nya gitu. Boleh, follow aja. Namanya sama dengan nama saya, Dinanda Legawa. Oke. Bisa langsung search aja, langsung follow. Saya sering share di situ tentang digital marketing secara general gitu lah. Tapi pasti saya akan lebih sering share tentang paid ads karena kan saya fokus ke sana. Betul, oke. Gitu. Tips untuk IT people yang ada di rumah, kalau mengawali karir di bidang digital marketing itu apa yang harus dipersiapkan selain tadi yang kita bahas ya Kak ya? Mungkin ada tips and trick dari Kak Dwi sendiri gitu. Pertama sih fundamental ya. Saya itu selalu ngasih tahu ke semua yang nanya tentang kalau mau belajar digital marketing itu mulai dari mana. Saya selalu sarankan untuk pelajari fundamentalnya dulu, jangan kalap. Biasanya kelap mata tuh digital marketing. Pokoknya marketing digital gitu kan, jualan digital gitu. Nggak gitu. Oke. Kalau kamu translate secara harafiah ya betul gitu, marketing di digital lah, kamu jualan itu di digital, tapi faktanya tidak seperti itu. Oke. Nah, belajar itu fundamental lah. Maksudnya fundamental itu gimana? Ya kita kan tahu ya kebiasaan. Nah di digital marketing kan ada behavior, ada kebiasaan ya kan. Ada juga identitas dari setiap channel sendiri, identitasnya channelnya YouTube gimana, identitasnya channelnya Google itu seperti apa, ada SEO, terus di SEM seperti apa, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, dan lain sebagainya itu kayak gimana. Nah itu harus kita pelajarin dulu, bagaimana behaviornya orang-orang di sana. Oh orang-orang kalau menggunakan Google mereka nge-search gitu contohnya. Oh mereka kalau misalnya ke Instagram berarti mau baca berita atau mau mungkin ngeliatin konten yang lucu-lucu kayak gitu kan, atau mungkin cari inspirasi. Terus mereka kalau di Twitter ngapain? Baca thread yang lagi trending, atau mungkin baca thread cerita yang tersendiri itulah. Karena juga ada banyak di Twitter seperti itu kan. Terus begitu juga kalau ke LinkedIn seperti apa, LinkedIn itu terkenal apa. Gitu. Jadi belajar itu fundamentalnya. Juga bagaimana digital marketing itu bekerja. Karena salah satu power utama digital marketing itu algoritma. Algoritma di mana algoritma itu bisa memahami orang ini seperti apa, dia bisa profiling kita itu orangnya seperti apa secara anonimus ya. Gitu. Jadi bisa ngerti, misalnya saya senang sama dunia marketing ya, dia bisa tahu dari mana karena saya sering engage sama konten-konten marketing, saya sering share tentang digital marketing. Makanya mereka tahu orang ini senang sama digital marketing. Kalau gitu apa? Saya bisa ditunjukin konten-konten yang berkaitan dengan marketing, ya mungkin data research, atau mungkin laporan, report, terus case study ya gitu sering saya dapat iklan-iklan ataupun konten-konten seperti itu. Nah, itu salah satu power utamanya di digital marketing. Oke deh kalau gitu. Wah banyak banget ya tips and trick buat mengawali karir dari Kak Dwi Nanda ini, luar biasa loh Kak Dwi. By the way Kak Dwi, ini kita udah di penghujung podcast nih. Thank you banget ya Kak Dwi udah datang ke podcastnya Coursenet nih. Nah, dan buat IT people di rumah, kalau kamu mau belajar tentang digital marketing lebih lanjut, kamu bisa banget untuk visit websitenya Coursenet Indonesia di www.coursetripnet.com. Nah di sana kamu bisa tahu lebih lanjut tentang bidang digital marketing ini, dan jangan lupa ada program cicilan 24 kali dan program re-coaching seumur hidup juga. Oke IT people, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi kamu untuk info terupdate IT lainnya. See you on the next video, goodbye. Podnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.